Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan segera pergi. Rasa sedih sekali di hati. Karena kita akan segera kehilangan momen-momen spesial kita di bulan ini. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ketika Idul Fitri, ada beberapa hal yang disunnahkan oleh Rasulullah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kesunahan saat Idul Fitri tiba, yaitu yang pertama adalah mandi sebelum sholat Id. Kebiasaan ini selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya soal ketika akan sholat Id, namun juga ketika akan sholat Jumat dan juga Idul Fitri dan Idul Adha. Ada apa di balik semua ini? Kenapa Rasulullah mensunahkan kita untuk mandi? Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kecerdasan sosial, tentang kepekaan sosial, dan kontrol diri yang tinggi juga terhadap kebersihan. Karena ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat, kita bertemu dengan banyak orang. Sehingga ketika kita kondisi badannya bersih, maka kita akan percaya diri dan orang-orang di sekitar kita akan nyaman bersama kita. Berbeda ketika tidak ada kesunahan ini, maka kita akan sholat Id, sholat Jumat dalam kondisi bagaimanapun badan kita. Ini membuat orang lain tidak nyaman. Yang kedua adalah kita disunahkan untuk makan sebelum sholat Id. Diriwayatkan bahwa Rasulullah selalu makan sebelum sholat Id. Nabi SAW tidak berangkat sholat Id sebelum makan buah-buahan, dan beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Dari Abdullah bin Buraidah juga diriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal aidi hatta yakula wa la yakula yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min adhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat salat Idul Fitri sebelum makan dan tidak makan salat Idul Adha sebelum kembali, dan beliau makan dari kurbannya. Nah, hadis-hadis ini mensunahkan kepada kita untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Supaya apa? Untuk membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Untuk membedakan antara waktu puasa dengan tidak puasa. Karena sebelumnya kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian ketika memulai hari pada Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum pergi sholat Idul Fitri. Yang ketiga, kita disunahkan untuk menghias diri ketika hendak berangkat sholat Idul Fitri. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika sholat Idul Fitri untuk memakai yang terbaik yang kita punya. Kemudian untuk menggunakan wangi-wangian dan mengorbankan apa yang kita punyai. Di dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa din Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jum'ati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai jubah yang dipakai oleh beliau ketika 2 hari raya dan ketika hari Jumat. Hadis ini menekankan kepada kita bahwasanya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha maupun sholat Jumat, kita disunahkan untuk memakai baju yang lebih baik, yang terbaik yang kita miliki daripada baju-baju hari-hari biasanya. Nah, tapi kesunahan ini bukan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalkan memakai baju sutra dan memakai emas untuk laki-laki dan juga memakai wangi-wangian untuk perempuan. Suatu ketika Umar pulang dari pasar sambil membawa jubah terbuat dari sutra. Kemudian Rasulullah datang dan Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, belilah jubah sutra ini untuk engkau pakai pada saat hari raya dan engkau gunakan untuk menyambut tamu-tamumu." Rasulullah berkata, "Hadi libasu man la khalaqa lahu," yang artinya ini adalah pakaian untuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Kenapa Rasulullah mensunahkan kepada kita
untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki ketika Hari Raya Idul Fitri, karena di sana kita akan bertemu banyak orang. Sehingga orang akan merasa nyaman bertemu dengan kita, dan juga untuk syiar Islam tentu saja. Berikutnya sunnah yang keempat adalah kita disunnahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika berangkat maupun ketika pulang. An Jabirin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aidin khalafat thariq. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Idul Fitri, beliau selalu menggunakan atau melewati jalan yang berbeda. Kenapa Rasulullah mensunahkan kita untuk melewati jalan yang berbeda ketika menuju tempat sholat? Yang pertama adalah untuk syiar Islam. Dengan jalan yang berbeda, maka kita akan melewati lingkungan dan orang-orang yang berbeda juga. Nah, ini akan menambah syiar Islam kita. Yang kedua, untuk menambah bukti atau saksi, untuk menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda, maka akan semakin banyak bumi dan orang-orang yang bersaksi atas ibadah kita. Dan yang ketiga adalah supaya kita melewati banyak orang sehingga kita bisa saling bersalam-salaman dan saling mendoakan orang yang banyak. Kemudian berikutnya, yang kelima, kita disunahkan untuk bertakbir dari rumah menuju ke tempat sholat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan asma Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Nah, benar. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya takbir merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, selalu dilaksanakan oleh Rasulullah, dan ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian sunnah Rasul berikutnya adalah saling mengucapkan selamat, kemudian bersilaturahmi dan mendoakan. Termasuk sunnah dari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat, dan ucapan selamat yang paling baik adalah saling mendoakan. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal Aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Idul Fitri mereka saling mengucapkan satu dengan yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima amalku, minna wa minka, dan amal kalian. Amin ya rabbal alamin. Saling mengucapkan selamat dengan saling mendoakan adalah sunnah Rasulullah saat Idul Fitri. Saling bersilaturahmi juga demikian. Namun pada saat Idul Fitri kali ini akan lebih baik apabila kita mengucapkan selamat, mendoakan dan bersilaturahminya melalui medsos, baik WA, IG, Twitter, kemudian SMS atau telepon. Kalau telepon melalui video call maupun video conference, itu untuk semata-mata adalah untuk kemaslahatan kita semua. Semoga di Hari Raya Fitri ini Allah menerima seluruh ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang dimaafkan oleh Allah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.